Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Putra Wisnu Pamungkas dengan NIM 2311515193 kelas pagi B Teknik Industri angkatan 2023. Di sini saya akan mereview kembali atau menjelaskan kembali jurnal yang dimana tentang strategi pengembangan ekonomi mikro di pondok pesantren. Mengapa saya mengambil jurnal ini? Dikarenakan saya ingin mengetahui ekonomi mikro apa saja yang dapat dilakukan di sebuah pondok pesantren, yang dimana pondok pesantren tersebut yaitu sekolah Islami. Latar belakang. Latar belakang dari saya memilih untuk mereview kembali jurnal tentang ini adalah pondok pesantren dikenal sebagai tempat yang mampu melahirkan generasi-generasi yang Islami seperti penghafal Al-Quran, pendakwah, ustadz maupun ustadzah ahli hadis, dan tentunya tantangan yang harus dilalui sebuah pondok pesantren yaitu harus mampu melahirkan generasi-generasi yang bukan hanya mampu pada bidang agama tetapi juga mampu pada bidang-bidang lainnya seperti bidang ekonomi, olahraga, seni, dan juga bidang sains. Tujuan dari penelitian ini adalah saya ingin mengetahui jenis usaha mikro di pesantren apa saja dan bagaimana strategi pengembangan ekonominya. Kemudian apa saja sih faktor pendukung dan penghambat untuk melakukan usaha mikro di dalam sebuah pesantren ini. Di sini ada beberapa rumusan masalah yang dapat dijelaskan, yaitu ada apa saja jenis usaha mikro yang ada, kemudian bagaimana strategi pengembangan ekonomi yang ditetapkan, dan juga apa faktor dan penghambatnya. Di sini saya melakukan dengan cara metode penelitian yang dimana jenis kualitatif deskriptif, yaitu dengan cara mengobservasi, mewawancara, dokumentasi, yang dimana berlokasi di Pondok Pesantren MU jadi Kabalangang Pinerang. Di sini ada beberapa penelitian atau beberapa usaha yang ada di pesantren, itu yang pertama ada Al-Sama, ada Al-Wasilah Laundry, ada air galon, dan juga ada peternakan sapi. Luas adalah lokasi konsumsi makanan, pakaian, dan alat tulis, yang dimana Al-Wasilah adalah toko pribadi yang dimana kini dikelola oleh sebuah pondok pesantren yang bertujuan untuk pemasukan pesantren dan kesejahteraan pembina. Al-Wasilah Mart ini sangat berguna dikarenakan ada koperasi yang dimana menyediakan konsumsi makanan yang dimana sangat dibutuhkan oleh para santri dan juga santriwati dan juga ustadz-ustazah. Kemudian ada pakaian yang pastinya harus selalu diganti setiap hari. Kemudian ada alat tulis yang dimana alat tulis ini dipakai untuk belajar kegiatan sehari-hari, tidak hanya untuk menulis tentang agama, menulis tentang hal-hal yang lainnya. Al-Wasilah Mart ini dulunya adalah toko pribadi yang kemudian diambil alih atau dikelola oleh pondok pesantren yang dimana mampu mesejahterakan para santri dan santriwatinya untuk lebih baik dan juga bertujuan untuk pemasukan kepada pesantren dan juga kesejahteraan seluruh ustadz, ustazah dan juga para pembina. Kemudian ada Al-Wasilah Laundry. Apa sih Al-Wasilah Laundry? Al-Wasilah Laundry adalah sebuah usaha di bidang jasa yang menawarkan jasa untuk mencuci pakaian yang digunakan oleh masyarakat. Ini orang memilih hal-hal yang praktis. Itulah sebabnya bisnis laundry semakin berkembang dan memiliki potensi ke depan. Kenapa sih harus laundry? Karena kita tahu sebagian orang ada yang malas untuk melakukan laundry. Maka dari itu sebuah pesantren melihat atau mempunyai ide bahwasanya telah melihat ada potensi usaha laundry yang dimana dapat menghasilkan untuk pemasukan juga kembali kepada pesantren. Kenapa dari Ponpes ini melakukannya? Karena sebagian besar para santri-santriwati sudah terbiasa dalam mencuci pakaian. Maka dari itu, pondok pesantren memanfaatkan keahlian tersebut ataupun kebiasaan tersebut. Kemudian di sini ada depot air galon. Yang dimana depot air galon ini
bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air minum santri yang dimana awalnya dari luar, kini dikelola dari internal oleh pondok. Itu kenapa sumber pendapatan pesantren? Kenapa harus dapat air galon? Yang pertama, mengurangi biaya minum, mengefisiensikan agar tidak membengkaknya biaya-biaya untuk santriwati, yang mana juga yang pastinya air sehat, air dalam terjaga langsung oleh pondok, dan juga menambah sumber pendapatan pesantren bagi kebutuhan santri dan santriwati. Kemudian di sini ada peternakan sapi. Kenapa sih peternakan sapi? Karena zaman di sini makin membutuhkan protein. Tidak hanya protein, bisa susunya, bisa kunyitnya, bisa dan semuanya dapat diolah menjadi uang yang dapat sampai pesantren. Peternakan sapi ini berada di alumni atau yang awalnya dikelola oleh alumni, kemudian dibakar ke pesantren untuk dikelola dengan baik. Potensi besar untuk kurban dan pemasukan rutin, yang dimana potensi ini sangat besar untuk pemasukan dalam atau pemasukan ketika saat Idul Adha atau saat kurban, yang dimana orang-orang membutuhkan sapi-sapi yang sehat. Akan tetapi untuk peternakan sapi ini masih dalam tahap pengembangan, jadi masih dalam proses observasi, masih dalam proses. Nah, di sini ada beberapa strategi pengembangan. Yang pertama, strategi manajemen, yang dimana strategi manajemen ini membutuhkan semua atau orang-orang yang mampu untuk melakukan manajemen dari beberapa usaha ini. Agar apa? Agar tidak boncos, agar tidak minus, agar dapat dijalankan dengan baik untuk kedepannya, untuk berkelangsungan jangka panjang. Kemudian di sini ada strategi pemasaran. Apa sih pasar darinya itu? Tidak hanya santri dan santriwati, akan tetapi kita juga bisa mengembangkan untuk usaha ini keluar pesantren, kepada masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar pesantren, kepada saudara-saudara kita yang ada di pesantren, kepada anak-anak ustadz, ustazah seluruhnya yang berdekatan dengan pesantren ataupun yang ada hubungannya dengan pesantren ataupun yang membutuhkan usaha tersebut. Kemudian di sini ada strategi kepuasan konsumen, yang dimana kepuasan konsumen adalah nomor satu, dikarenakan ketika kita melakukan usaha, kita harus mendapatkan kepuasan konsumen yang menyebabkan konsumen tersebut akan balik lagi ke kita. Kemudian di sini ada strategi manajemen, yang dimana ada perencanaan dalam melakukan sesuatu, perencanaan dalam produksi kedepannya, perencanaan dalam pendapatan berapa, pengeluaran berapa, apa saja yang dibutuhkan. Kemudian perorganisasian, yang dimana kita harus mencari SDM orang yang mumpuni untuk melakukan hal tersebut. Tidak hanya mengambil asal orang, akan tetapi kita harus mengambil orang yang memang mengetahui cara bagaimana. Kemudian di sini ada pelaksanaan, yang dimana pelaksanaan itu aktualnya. Kita harus bisa memaksimalkan aktualnya itu dengan sebenar-benarnya seperti yang ada di perencanaan dan juga di perorganisasian. Kemudian yang terakhir adalah pengawasan, yang dimana kita harus selalu senantiasa mengawas agar usaha kita, usaha mikro kita tetap berjalan dengan lancar. Kemudian di sini ada strategi kepuasan konsumen, yang dimana kita berfokus pada layanan yang berkualitas, yang dimana kita tidak mengurangi, tidak melebihi, akan tetapi berusaha untuk menjadi yang terbaik untuk sebuah konsumen. Menjaga kepercayaan konsumen dengan cara kita tidak berbohong, apa adanya, memberikan yang terbaik. Dan juga kita harus menyediakan produk yang dibutuhkan, yang dimana dengan cara kita melihat pasar terlebih dahulu, yang dimana apa saja yang dibutuhkan oleh orang-orang tersebut. Kemudian kita siapkan barang-barang tersebut. Nah, di sini ada beberapa faktor pendukung, yang dimana minim pesaing internal. Kenapa sih minim pesaing internal? Karena kan usaha ini dilakukan di dalam satu pondok, yang dimana satu pondok semua ini santri dan santriwatinya bergabung dalam satu kelompok atau ada yang namanya ketua dari pesantren tersebut. Kemudian di sini ada balai latihan untuk santri, yang dimana santri-santri tersebut jadi bisa memahami, bisa belajar bagaimana cara berjualan, bagaimana cara berbisnis, dan yang dimana ketika nanti mereka lulus, mereka akan terbuka pikirannya untuk menjadi pembisnis ataupun apa. Kemudian di sini ada jumlah santri yang banyak
bertambah setiap tahunnya, berkurang setiap tahunnya, akan tetapi bertambahnya lebih banyak, yang dimana menjadikan pasar ini menjadi pasar tetap. Akan tetapi di sini ada beberapa faktor penghambat, yang dimana dananya terbatas, yang dimana kita hanya mengandalkan dari para santri santriwati dan warga sekitar untuk membeli usaha tersebut. Kemudian kurangnya alat produksi, yang dimana ini memang membutuhkan produksi yang sangat besar-besaran apabila emang kita ingin mengekspornya keluar. Kemudian produk di sini belum dipasarkan jauh keluar pesantren, masih dalam pesantren dan masih pada orang-orang sekitar saja. Di sini ada solusi dan dari hambatan, yaitu kita harus membangun relasi dan mencari investor dengan cara kita berelasi kepada alumni-alumni ataupun berelasi dari teman-teman kita, teman-teman dari ustazah, dan juga kita harus menambah peralatan dan juga varian produk yang emang bisa mengambil hati dari para pembeli. Yang dimana kita harus membuat akses pasar eksternal, yang dimana kita mulai masuk ke dalam pasar-pasar eksternal, berjualan mampu keluar, bersaing dengan para pesaing-pesaing di luar. Dan ekonominya apa sih untuk santri? Di sini ada memberi pengalaman kewirausahaan, mendukung praktik ekonomi Islam. Nah, di sini ada beberapa para pimpinan pesantren, yaitu mengeluarkan kebijakan pro ekonomi internal, memberi dukungan dengan modal awal, walaupun memang tidak besar, akan tetapi kita menjadi tahu, kita bisa menjadi belajar, kemudian menjamin keberlanjutan usaha tersebut untuk jangka panjang, untuk kedepannya, untuk nanti para adik-adik atau santri-santri yang akan masuk ke dalam pesantren ini. Nah, apa sih potensi pengembangannya ke depan? Nah, yang dimana mendapatkan ekspansi produk dan jasa, bisa kita kolaborasi dengan UMKM di luar ataupun alumni yang memang ingin kita bekerja sama. Kemudian ada digitalisasi sistem pemasaran dan manajemen yang menjadikan kita bisa lebih terbang jauh ataupun bisa lebih melangkah jauh ke depan. Mungkin dari kesimpulannya tersebut, yang dimana pesantren juga memiliki potensi yang besar dalam ekonomi mikro, kemudian strategi yang tepat mampu mendorong kemandirian, dukungan dan inovasi adalah kunci pengembangan. Maka dari itu, kita jangan menyepelekan para santri-santriwati, yang dimana kadang kita melihat santri-santri itu terbilang nakal, akan tetapi coba kita ambil dari sisi baiknya, yang dimana mereka bisa membuat sebuah usaha mikro, dapat menghasilkan pemasukan untuk pesantren tersebut, tidak hanya mengandalkan dari orang tua, karena semakin kita dewasa, kita semakin harus tahu bahwasanya pengeluaran semakin kesana atau semakin besar. Maka dari itu, kita jangan terlalu meminta-minta kepada orang tua kita, akan tetapi kita harus senantiasa berusaha semampunya, kurangi gengsi, perbanyak berdoa, dan jangan lupa sholat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.